Saudara, salam Indonesia, salam persahabatan, salam keren. Saya dari Pulau Lombok menyampaikan rasa puji syukur kepada Yang Maha Kuasa sebab pertemuan hari ini, dan semoga ini menjadi sesuatu yang baik dan kita masih dalam kepemimpinan yang baik. Jadilah pemimpin yang baik di seri yang ketiga ini. Kiranya ya semua kita memiliki motivasi yang sama untuk melihat orang-orang di negeri ini memimpin dengan baik. Mengapa saya menjadi tertarik untuk menyampaikan ini? Karena saya rindu semakin banyak di bangsa ini seperti Dedi, seperti Shirley Juanda, seperti Hoho dan lain sebagainya. Pandu yang memberikan perkembangan. Yang lain pasti masih banyak. Yang artinya kita tidak mengetahui karena memang keadaan situasi yang tidak kita tahu karena mereka tidak menyampaikannya melalui medsos. Dan tidak menjadi masalah, tapi ya, kita yang tahu dan sepak terjangnya yang kita lihat itu perlu diekspos dan perlu diberitahukan supaya semakin banyak pemimpin-pemimpin masa kini maupun pemimpin masa akan datang mereka meniru cara-cara perbuatan mereka. Dan saya mengatakan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita miliki sebagai pemimpin, ada bagian 1 sampai 7 yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Ada mental qualification, ada maturity, ada itu social qualification, ada itu domestic qualification, dan ada juga itu personality qualification. Dan itu semuanya hanya untuk mengembangkan kepemimpinan kita, dan juga ada bagaimana orang-orang harus sabar dan lain sebagainya. Anda bisa melihat di YouTube saya 1, 2, 3 di dalam kepemimpinan sampai yang ke-7. Dan ini kita masuk ke bagian ketiga. Pemimpin yang baik itu harus mau melakukan kebaikan. Dan Anda bisa bayangkan, kalau jalan sudah rusak, kalau Anda sebagai pemimpin, jalan begitu parah, sudah diposting berulang-ulang oleh masyarakat. Nah, Anda dalam posisi seorang pemimpin, lalu Anda punya anggaran untuk bisa memperbaiki jalan itu. Tapi anggaran itu tidak Anda gunakan ke sana, justru kepada kepentingan pribadimu. Satu contoh ya, mobil 8 miliar itu jalan bisa selesai. Rumah 25 miliar, jalan itu bisa selesai. Kalau tidak bisa, bangun secara bertahap. Ini namanya pemimpin yang tidak care, yang hanya care terhadap dirinya sendiri, manipulatif. Dia berjanji dengan janji yang selangit, tapi setelah dia duduk, diam, tidak melakukan apa-apa. Pemimpin itu tidak boleh seperti itu. Dia harus mau melakukan yang kebaikan-kebaikan dan pertolongan kepada masyarakat. Seperti apa pertolongan yang diharapkan mereka? Jalan itu diperbaiki. Saya aja sebelum melihat itu nangis saya. Kok bertahun-tahun ketika ada masyarakat mengingatkannya, bukan malah mengatakan, ya kami akan bangun, walaupun nanti secara bertahap. Bukan. Saya akan sujud kepada dia. Kalau dia mampu membangun dengan dana sekian triliun itu. Berpikir bro, seorang pemimpin itu, yang penting dia kerjakan. Kalau dia belum selesai hari ini, dia bertahap mengajukan anggaran, bro. Itu sebabnya Anda menjadi pemimpin. Ada anggaran, tapi gunakan anggaran itu untuk menyelesaikan yang terpenting. Dan saya yakin urat nadi masyarakat itu perlu dibangun. Membangun infrastruktur yang diabaikan oleh pemerintah. Nah, pusing deh melihat pemimpin seperti ini. Saya pasti yakin rakyatnya pun ikut pusing. Karena pemimpinnya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan itu.
malah justru tidak menyadari koreksi dari masyarakat itu. Wih, benar. Ini kan bisa dianggarkan. Tahun ini sekian kilometer, tahun depan sekian kilometer, tahun depan berikutnya dianggarkan. Sampai 5 tahun selesai. Ada kan APBD daerah? Ada kan apa dari pusat? Loh, kalau Pak Dedi bisa, Ibu Sherly bisa, kenapa Anda nggak bisa? Anda kan pemimpin sama-sama. Tapi kadangkala pemimpin itu, karena dia sudah mengeluarkan sesuatu mungkin, ya kita nggak tahu kan? Karena itu suara-suara yang sering kita dengar tengah-tengah masyarakat. Dia sudah mengeluarkan, dia cari kembali. Dan kalau itu, saya mengingatkan kepada masyarakat, pilihlah orang-orang yang, ya, saya bukan berarti tidak, saya tahu kampanye itu memerlukan banyak uang. Tapi jangan memilih karena uang, ya. Ya kalau dia sekedar memberikan transportasi Anda untuk menghadiri kampanye atau apa dan sebagainya, ya bolehlah. Tapi kalau pilih saya sekian. Ya. Kalau dia nggak bekerja, ya jangan salahkan dia sebenarnya. Ya. Dan masyarakat juga perlu dicerdaskan sehingga dia tidak memilih pemimpin yang karena karena tulus, karena duit, tidak. Tapi karena dia memang punya sesuatu yang akan diberikan kepada masyarakat. Dan betul-betul jejak politiknya, reputasinya sudah betul-betul dikenal. Supaya apa? Semuanya bisa menjadi berhasil dan mereka melakukan yang terbaik. Yang kedua dikatakan, jadi dalam melakukan kebaikan ini, kenapa pemimpin itu harus melakukan kebaikan dan pertolongan? Karena itu akan memotivasi semangat rakyat untuk bekerja sehingga mereka tidak lagi menjadi beban, tapi mereka akan melakukan sesuatu yang terbaik dan mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan itu sebabnya saya mau katakan, ketika Anda melakukan kebaikan, pertolongan kepada masyarakat, masyarakat akan termotivasi. Dan jangan lupa di situ Anda ketika dia lakukan, berikan juga ucapan terima kasih kepada gubernur, ya, atau kepada mereka-mereka yang berjasa. Terima kasih juga kepada mereka yang berhasil melobi, ya. Artinya saling, ini di sini pentingnya kita saling melakukan kebaikan. Bisa melobi presiden, bisa melobi apa untuk melakukan hal yang baik. Ini akan menjadi sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan itu sebabnya kita akan tetap menikmati segala kebaikan yang dari Tuhan. Dan lakukan ini dengan tulus, dengan murni. Yang kedua dikatakan, membuat orang yang dipimpinnya berbahagia. Haleluya. Ya, coba Anda bisa bayangkan, kalau saya dalam keadaan tidak mampu, ya, tidak mampu dan tidak punya modal, ya, tiba-tiba pemimpin saya datang, saya ngomong, lihatlah Bu Gubernur, Pak Gubernur, rumah saya ini tidak layak huni, lihatlah, ini genteng-genteng, kebetulan ini sedang rusak Pak Gubernur, tolong saya. Nah, ya, terus gitu, ya saya akan tolong. Panggil mereka-mereka yang hitung berapa untuk menyelesaikan rumah ini. Dan berikan dia modal usaha. Seperti yang dilakukan Ibu Sherly atau seperti dilakukan oleh Pak Gubernur. Wah, apa kita enggak? Wah. Lalu kita peluk gubernurnya atau Ibu Gubernur dengan cucuran air mata, bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. Karena ada gubernur yang rela untuk melakukan kebaikan, yang rela untuk membuat mereka bahagia, bukan menangis. Walaupun dia menangis, tapi bukan menangis karena jeritan hati yang tidak diperhatikan, tapi karena ada perhatian yang luar biasa dari gubernur. Saya sudah melihat bagaimana ibu-ibu berterima kasih memeluk Ibu Gubernur, dan saya sudah melihat Pak Gubernur Jawa Barat dipeluk, orang menangis. Wah, kita juga ikut menangis haru. Karena apa?
Inilah pemimpin-pemimpin yang bawa kebahagiaan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Itu sangat luar biasa. Dan kita berdoa supaya semakin banyak pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Dan saya mau katakan, saya akan berkata berulang-ulang. Mengapa saya tertarik dengan kedua pemimpin ini? Mengapa saya harus expose begitu luar biasa? Karena kami sebagai orang percaya, itu kalau ada hal yang baik harus dinyatakan berulang-ulang kebaikannya, bukan untuk membuat dia sombong, tidak, supaya semakin banyak orang-orang yang meniru dia dan melakukan hal yang sama, sehingga spirit kebahagiaan itu akan terbagi ke seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan itu bukan tugas yang mudah, karena ada banyak pemimpin-pemimpin yang arogan, pemimpin-pemimpin yang tidak peduli, hanya mementingkan keluarganya, mementingkan kroni-kroninya, mementingkan orang-orang yang ikut terlibat memilih dia dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau mau menjadi pemimpin yang baik, lakukanlah ini. Buat orang yang engkau pimpin itu dalam kebahagiaan. Dan saya yakin dan percaya, orang-orang kaya yang menonton, yang ada di daerah itu, wah hebat gubernurku ini. Atau konglomerat yang punya banyak uang tapi tidak bisa berbuat. Bukan tidak bisa berbuat, tidak mau berbuat. Mungkin hatinya akan tersentuh. Pak Gubernur, saya mau terlibat. Wah, semoga ada banyak seperti itu. Karena ini nyata. Makanya kan banyak di pejabat-pejabat yang sudah pensiun mengikuti mereka, kepemimpinan mereka, dan membantu Pak Gubernur Dedi tanpa harus digaji. Karena keinginan yang sama untuk membuat masyarakat bahagia, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalau taraf hidup masyarakat itu meningkat, maka kebahagiaan akan meningkat. Yang ketiga, memikul beban dan tanggung jawab yang ditaruh rakyat kepadanya. Ini dia. Jadi bukan lari dari tanggung jawab seperti gubernur-gubernur di sana sudah ditunjukkan bagaimana repotnya mereka, bukannya ada solusi yang diberikan. Coba itu gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat itu, ketika ditunjukkan, ada kadang-kadang dia tunjuk, dia expose sesuatu yang bukan tanggung jawabnya, ya, memang dibuat itu. Makanya, ya, itu tanggung jawab. Tapi yang mau saya katakan, reaksi cepat dari sang gubernur. Dia lacak, dia perhatikan, oh ini memang menjalani itu bukan jalan manusia, tempat itu tempat pembuangan pasir-pasir dan lain sebagainya yang dikeruk. Jadi itu memang bukan jalan yang khusus dilewati. Tapi itu diekspos mereka. Hanya untuk apa? Ada juga orang-orang yang tidak senang kalau engkau berbuat baik, kalau engkau kerja keras, kalau engkau memulihkan ekonomi masyarakat. Saya sudah melihat orang-orang di tepi pantai itu bagaimana income kabupaten kota Madia meningkat oleh karena jalan raya yang dibangun yang mulus licin itu, sehingga orang pun berkendaraan mantap dan dicet lagi. Wah, mantap lah pemimpin ini karena dia mau bekerja keras. Yang saya salut adalah ditempel-tempel aja Pak, ditempel enggak, saya enggak mau. Iya, karena apa? Dana yang ada dia tidak mau simpan, dia tidak mau pakai hanya untuk kepentingan, bahkan untuk kepentingannya yang diwajibkan negara harus diberikan kepadanya, dia buat untuk kepentingan rakyat. Dengan Ibu Sherly juga, kepentingannya untuk kepentingannya, tapi tidak diambil. Wah, luar biasa ini. Dia bekerja keras, iya. Tentu, lesu. Ya, kadangkala kita lihat bagaimana dia capek, tapi tetap punya semangat yang tinggi. Lelah, iya.
Ada tekanan? Iya, tapi dia siap menghadapi segala tekanan dari masyarakat yang ada. Dan ketika dia memiliki niat baik untuk menyelesaikan persoalannya, dan dia menceritakan apa yang sedang dikerjakannya, apa yang sedang diperbuatnya, supaya masyarakat tahu bahwa dia sedang konsentrasi di suatu tempat misalnya untuk mengangkat harkat, dan itu harus diviralkan, harus dibuat media dari apa itu namanya, dari atau provinsi, kalau dia provinsi, kabupaten kalau dia, harus ada tim media yang lebih ini. Jadi tim medianya si Dedi ini memang sudah, atau tim media daripada seri ini memang sudah standby tiap hari. Ini menandakan apa? Mau saya katakan kepada Anda, pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang terbuka. Sehingga apa yang dijanjikan, apa yang dilakukan akan terjadi. Kalau saya akan datang memberikan kepada Anda sumbangan. Saya berjanji memberikan Anda 10 nelayan, 4 sumbangan. Wah. Lalu kemudian ketika datang sumbangan itu, masyarakat ditanya, apa janji saya? Wah. Kapal berapa? 6, 4 apa? Nah, ini dia sudah saya bawa. Apa? Itu kerja kerasnya untuk melobi pusat dan lain sebagainya. Ada juga anggota DPR yang nyinyir ya. Apa kerjanya ini, pendapatan daerah turun dan lain sebagainya. Akhirnya dia dibully. Dan akhirnya tadinya kita tidak tahu siapa dia, menjadi tahu. Ya, itulah kehebatan netizen 62. Tapi yang mau saya katakan adalah pemimpin yang baik itu harus melakukan kebaikan, pertolongan kepada bawahannya maupun kepada yang masyarakat. Juga dia harus membuat orang yang dipimpinnya itu bahagia, ya, dan juga memikul beban dan tanggung jawab yang ditaruh ke rakyat. Jadi dia tidak akan pernah mengatakan saya menyerah sebagai pemimpin walaupun banyak tekanan. Tapi dia semakin maju, semakin melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Dan itulah pemimpin yang luar biasa. Karena apa? Di dirinya sudah ditanamkan, aku harus menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu bagaimana? Kita ikuti dari 1, 2, dan 3, bagaimana pemimpin yang baik itu. Supaya kita menjadi pemimpin yang baik, ikuti apa yang saya katakan dari 1, 2, dan 3 dari pemimpin yang baik ini. Jadi saya berharap pemimpin anak-anak muda sekarang yang lagi ready atau siap untuk menjadi pemimpin, tanamkan apa yang harus Anda miliki secara personal dan apa yang Anda harus lakukan setelah Anda memiliki hal-hal untuk menjadi seorang pemimpin itu, dan apa yang harus Anda kerjakan dengan kehidupan yang Anda sudah punya dari dalam diri Anda sendiri. Dan kemudian Anda harus mengejawantakan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, sebagaimana yang terjadi seperti yang saya katakan 1, 2, dan 3. Mungkin akan terus berlanjut sampai ke berapa saya pun belum tahu. Tetapi ini penting supaya kita semuanya menyatukan hati bagi bangsa ini. Saya memang tidak bisa hadir sebagai pemimpin di bangsa ini, tapi setidak-tidaknya saya bisa mempersiapkan generasi ke depan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Dan saya tidak hanya mau mengatakan secara kata-kata, tapi saya menunjukkan teladan di dalam kehidupan ini. Dan saya bukan hanya berkata menolong, saya ini air saya di sini 24 jam ini mengalir untuk menolong masyarakat. Jadi saya tunjukkan sejenak. Nah, itu ada keran itu, ya. Ini sini dia itu keran 24 jam itu. Dan saya mengatakan juga rumah saya tidak pernah saya minta uang kontrakannya untuk dia ngontrak tinggal di situ. Tapi dengan catatan kalau dia sudah punya rumah tidak boleh bertempat tinggal di situ dan dia harus pindah. Dan saya bersyukur karena apa? Mereka konsisten. Ketika mereka punya, mereka pindah dan datang orang yang tidak punya rumah ke situ. Yang memang tugas kita adalah menolong orang-orang yang miskin. Hanya sebatas itu yang bisa saya lakukan.
tapi saya melakukan, bukan hanya mengatakannya, tapi saya menerapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Apalagi Anda yang dipercayakan bertanggung jawab atas anggaran, Anda jauh lebih baik bisa berbuat di tengah-tengah masyarakat. Jadilah pemimpin hebat, jadilah pemimpin yang diakui karena kebaikan Anda, bukan karena kejahatan. Dan saya berharap semakin banyak pemimpin-pemimpin di masa kini yang melakukan hal-hal yang baik, menjadi pemimpin yang baik. Mantap, mantap, mantap!